Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kembali lagi bersama kakak, yakni kakak Anif Retno Asih. Ya betul, bisa kalian panggil dengan Kak Anif, bisa kalian panggil juga dengan Kak Retno. Betul sekali. Nah, adik-adik, di sini kakak sedang berkuliah di Universitas Ngudi Waluyo semester 2 kelas karyawan dengan NIM 134241120. Nah, sebelum masuk ke materi pada pagi ini kakak akan menyampaikan tentang apa ya kira-kira adik-adik? Ya betul, tentang materi dasar kepramukaan. Nah, ini kan awal kita bertemu ya. Nah, sebelum memulai acara, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita briefing dulu ya adik-adik. Kita akan melakukan tepuk pramuka banyak 2 kali ya. Oke, mulai. Apa? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, katakan siap. Gitu ya. Oke? Siap? Sekali lagi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, yuk kita tepuk pramuka 2 kali ya. Tepuk pramuka. Nah, sudah? Oke, bentar lagi kita akan masuk pada materi ya adik-adik ya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Himne Pramuka dulu ya adik-adik ya. Oke, siap? Katakan siap. Katakan siap, Kak. Oke? Apakah sudah siap adik-adik semuanya? Sudah siap, Kak? Oke, kita akan menyanyikan lagu Himne Pramuka dulu. Tujuan pembelajaran. Yang nomor pertama yakni peserta didik mampu mengetahui apa itu pramuka. Ini nomor kedua, peserta didik mampu mengetahui tingkatan-tingkatan dalam pramuka. Nah, adik-adik, tentunya kita hari ini mencoba menggali hal baru tentang pramuka dasar bagi anak SD ini ya adik-adik ya. Nah, pada hari ini kakak akan membahas tentang pramuka. Kira-kira pramuka itu apa ya?
Ayo, apa ya pramuka itu? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan ya kalau yang bisa menjawab. Oh iya, siapa tadi yang bisa menjawab tadi? Namanya siapa? Oh iya, Mbak Nindi. Pramuka itu apa sih, Mbak Nindi? Apa? Iya, betul. Pramuka adalah praja muda karana. Nah, pramuka di sini memiliki arti orang muda yang suka berkarya, seperti kakak-kakak ini dan adik-adik ya. Nah, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang diselenggarakan di Indonesia. Nah, pramuka di Indonesia memiliki 4 tingkatan. Dan yang tingkatan yang pertama itu adalah pramuka siaga. Seperti adik-adik semua di sini, pramuka siaga dengan usia 7 sampai 10 tahun. Dan yang tingkatan nomor 2 ada pramuka penggalang. Pramuka penggalang yakni umur sekitar 11 sampai 15 tahun. Dan ketingkatan yang nomor 3 ada pramuka penegak. Pramuka penegak itu umurnya sekitar 16 sampai 20 tahun. Dan yang nomor 4 yang paling tinggi tingkatannya adalah pramuka pandega. Seperti kakak ini termasuk pramuka pandega ya adik-adik, karena umur kakak sudah 21 tahun, yakni masuk dalam kriteria pramuka pandega dengan umur 21 sampai 25 tahun. Ada lagi kelompok pramuka yang disebut dengan anggota dewasa. Sedangkan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk yang menarik, menyenangkan, sehat, dan terarah. Nah, pada prinsip dasar kepramukaan ini ada metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya yakni pembentukan watak, akhlak, dan budi luhur. Nah, pramukaan ini adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, sampai sini adik-adik paham tidak apa tadi mengenai pramuka dan tingkatan-tingkatan pramuka? Sampai sini paham? Paham Kak? Oke, baik. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut lagi. Nah, berikut ini ada tujuan gerakan pramuka. Nah, tujuan gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, dan taat hukum. Nah, di sini ada prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan yang pertama itu adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang nomor kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang nomor 3 adalah peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang nomor 4 ada taat kepada kode kehormatan pramuka. Ini ada metode kepramukaan. Dan yang pertama ada pengamalan kode kehormatan pramuka. Dan yang nomor kedua ada belajar sambil melakukan. Dan yang nomor ketiga kegiatan berkelompok seperti bekerja sama dan berkompetisi. Dan yang nomor 4 adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Nomor 5 ada kegiatan di alam terbuka. Nah, di materi terakhir ini adalah sifat-sifat pramuka. Berdasarkan revolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan memiliki 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama ada nasional. Nah, nasional ini adalah yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan sifat yang nomor 2 adalah internasional. Yang dimaksud internasional di sini adalah
Pramuka berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Dan yang terakhir, yang sifat nomor 3 ini adalah apa ya? Ada universal. Universal itu apa sih? Apa sih Kak? Universal itu adalah menyeluruh. Nah, yang dimaksud menyeluruh ini yang berarti adalah bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Jadi, pramuka itu tidak hanya di Indonesia saja ya, adik-adik. Pramuka itu ada di seluruh dunia. Bahkan Bapak Pandu Dunia itu, Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia itu adalah bukan berasal dari Indonesia. Itu ya adik-adik semuanya. Paham? Sampai sini paham? Oke, paham. Oke, sudah selesai materi kita pada pagi ini. Nah, sudah sampai di penghujung acara nih adik-adik. Nah, tadi kita mempelajari tentang dasar kepramukaan ya. Nah, kegiatan dasar pramuka ini bukan akhir ya adik-adik semuanya. Salah semuanya. Nah, ini merupakan awal kalian dalam melakukan perjalanan. Nah, perjalanan kalian masih panjang ya adik-adik semuanya. Semoga kegiatan materi dari kakak hari ini dapat menjadi bekal kalian suatu hari nanti. Teruslah bersemangat, tetap menjadi jiwa pramuka, siap, sedia, dan selalu berkarya. Sampai jumpa di kegiatan pramuka selanjutnya ya. Dan ingat, apa? Sekali lagi, tetap pramuka. Oke, sekali lagi, tetap pramuka. Sebelum adik-adik meninggalkan ruang pada hari ini, alangkah baiknya kita tepuk pramuka dulu ya. 2 kali tepuk pramuka. Nah, usai sudah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain waktu. Kakak Anif meminta maaf jika Kakak Anif banyak salah kata dalam menyampaikan materi pada hari ini. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semuanya.